salat subuh Masjid Sunan Kalijogo yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka memulai hari ini dengan bersama sujud kepadanya. Dan kemudian kita juga mengawali hari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini pada hari yang ke-9. Doa kita, harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amaliyah kita dan mengampuni akan kesalahan, kelalaian serta dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha untuk dapat mematuhi seruan dan perintah-perintahnya Allah, maka sangat penting bagi kita untuk kemudian dapat senantiasa melakukan muhasabah dan evaluasi atas segala amalan yang kita kerjakan, khususnya di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barakah ini, agar kemudian amaliyah kita tersebut dapat benar-benar memberikan satu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang terbaik di sana. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau kita melihat beberapa redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah puasa dan ibadah qiyam atau salat tarawih di dalam bulan Ramadan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan agar ibadah-ibadah tersebut senantiasa dilandasi dengan dua prinsip, yaitu imanan wahtisaban, berlandaskan pada keimanan dan pengharapan ganjarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan berlandaskan pada keimanan dan pengharapan ganjarannya hanya kepada Allah. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, berlandaskan pada keimanan dan pengharapan ganjarannya hanya kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mari kemudian kita dapat senantiasa bermuhasabah, melakukan evaluasi, dan kemudian kita berusaha menata niat dan hati kita dalam beribadah puasa ini agar selaras dengan yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berlandaskan pada keimanan
dan pengharapan ganjarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ternyata memang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada banyak motivasi dan dorongan manusia untuk mengerjakan ibadah puasa dan qiyam Ramadan itu. Mohon maaf, ada sebagian orang yang dia berpuasa karena orang ramai-ramai berpuasa saja, ikut-ikutan dia puasa. Orang-orang berpuasa, ya sudah saya tak puasa. Orang-orang ramai ke masjid, saya pun juga ikut ke masjid. Ada orang yang berpuasa dorongannya untuk mendapatkan kesehatan. Dia membaca artikel-artikel ya yang berhubungan dengan manfaat puasa ditinjau dari sisi medis dan kesehatan. Kemudian dia pun berpuasa semata-mata ingin mendapatkan kesehatan tersebut. Ada orang yang berpuasa dengan tujuan, dengan motivasi untuk mendapatkan proporsi tubuh yang ideal, supaya langsing katanya. Kenyataannya gimana Pak? Tambah langsing apa tambah subur ini? Tambah langsung malah ya. Ada juga orang yang puasa untuk bisa menekan anggaran perbelanjaannya, supaya bisa lebih irit belanjanya. Ternyata bukan tambah irit, tambah boros malahan. Ya. Walhasil ternyata memang ada banyak dorongan dan motivasi seseorang dalam berpuasa itu. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari dapat sama-sama kita tata dan luruskan kembali. Seharusnya seseorang berpuasa, mendirikan sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan semata-mata karena dorongan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman, dan saya merasa diri saya sebagai seseorang yang beriman. Maka saya respon dan sambut panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Adapun adanya manfaat-manfaat duniawi yang didapatkan daripada ibadah puasa yang kita lakukan, maka pandanglah itu semua sebagai tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kita jadikan sebagai landasan yang utama. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, permasalahan niat ini merupakan permasalahan yang prinsip. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pada seorang hamba sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hanya saja sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ibadah puasa, ibadah salat tarawih, ini merupakan ibadah yang dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akan menjadi kecil dan tidak bernilai bahkan di hadapan Allah manakala kita juga keliru dalam memasang niat dalam melakukan ibadah-ibadah yang mulia tersebut. Maka mari kemudian kita tata niat kita melakukan ibadah-ibadah itu semata-mata karena Allah,
didorong oleh keimanan kita. Para ulama rahimahumullah mengatakan rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Boleh jadi satu amalan tampaknya besar tetapi menjadi kecil di hadapan Allah karena niatnya, dan boleh jadi satu amalan tampaknya kecil tetapi ternyata dapat menjadi besar di sisi Allah juga karena niatnya. Ini yang pertama. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang mari dapat kita sama-sama evaluasi dari ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adalah mari kemudian kita dapat juga memahami bahwasanya di antara hikmah ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita adalah dalam rangka agar kita dapat mendidik anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum dan pelampiasan syahwat saja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak manusia yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan ganjaran apapun melainkan hanya lapar dan haus saja. Mengapa? Dijelaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, perkataan yang dusta, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menghiraukan daripada ia meninggalkan makan dan minumnya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini kita mari dapat sama-sama mengambil pelajaran akan pentingnya kita memahami hakikat ibadah puasa yang tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum dan syahwat kemaluan saja. Tapi bagaimana kemudian yang lebih penting lagi, yang lebih substansial lagi, kemudian kita dapat mempuasakan anggota tubuh kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahannya daripada perbuatan-perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih penting. Sehingga harapannya selepas Ramadan kita menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi keadaannya. Kita dapat mengontrol anggota tubuh kita, kita dapat mengontrol lisan kita agar tidak sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya. Ya. Pertama-tama mata. Kita jaga mata kita. Kita jaga pandangan kita daripada memandang hal-hal yang haram. Kemudian kita jaga telinga kita daripada mendengarkan hal-hal yang sia-sia, mendengarkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian kita jaga juga lisan kita, lidah kita daripada berkata-kata yang tidak seharusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dapat mempergunakan lisannya. Pilihannya hanya dua, berkata-kata yang baik atau diam. Tidak ada yang ketiga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Berkata yang benar atau diam. Masyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita perlu sama-sama fahami pula bahwasanya kebanyakan manusia mereka terjerumus masuk ke dalam neraka disebabkan dari perbuatan dosa lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Aktsaru ma yadkhilun nas an-nar al-ajwafan, al-fam wal farj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada dua lubang yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka, yaitu yaitu mulut dan kemaluan. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Inilah Bapak Ibu dua pintu dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Kalau zaman sekarang dapat kita tambahkan juga termasuk daripada ketikan-ketikan kita di media sosial atau status-status kita di media-media sosial. Itu hukumnya sama seperti apa yang kita ucapkan. Ya, maka kita juga sangat penting menjaga tangan kita ya untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada perbuatan dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Masyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehingga ibadah puasa kita benar-benar memiliki satu pengaruh yang positif, memiliki manfaat yang besar bagi perubahan diri kita menuju arah yang lebih baik lagi. Dan puncaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lebih jauh lagi terdapat juga satu perkara yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian akhirnya kita dapat menjaga, menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu kita demi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ingin menikmati makan dan minum, tapi perintah Allah harus kita sama-sama perhatikan. Maka kita rela mengorbankan hawa nafsu kita demi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya ke depan kita pun dapat menjadi pribadi-pribadi yang tidak mementingkan hawa nafsu belaka, tapi senantiasa melihat bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah-langkah yang diambilnya. Senantiasa mengutamakan seruan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan berdasarkan hawa nafsunya. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Karena orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, maka dia akan terjebak dalam penjara hawa nafsu dan dia akan menjadi budaknya hawa nafsu. Dan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yakinlah akhirnya semua urusan-urusannya akan menjadi kacau dan banyak yang terbengkalai. Tidak ada yang dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wala tuti' aktsara man fil ard wa tuti'
eh, janganlah kalian mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Dan akhirnya urusannya akan menjadi kacau dan terbengkalai. Tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena apa? Dia senantiasa mementingkan hawa nafsunya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kebahagiaan itu hanya ada dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Kebahagiaan itu hanya ada dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapangnya hati, tenangnya jiwa itu ada dalam penghambaan dan peribadahan kepada Allah dan bukan penghambaan kepada hawa nafsu. Maka mari Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita senantiasa berusaha untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini memang merupakan satu medan ujian agar kita kemudian dapat berusaha menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dengan cara dapat mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu kita demi taat kepada Allah. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing dan berikan taufik kepada kita untuk dapat mengisi bulan ini dengan hal-hal yang dicintainya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita keistiqomahan di atasnya sampai kita wafat dalam keadaan bertauhid dan husnul khatimah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa lafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.